Di dalam diri setiap manusia, tersembunyi sebuah pertempuran yang seringkali tak terlihat oleh mata. Bukan dengan dunia luar kita berperang, melainkan dengan pikiran dan perasaan kita sendiri. Musuh terbesar kita tidak selalu berada di luar sana, melainkan tersembunyi di dalam hati dan pikiran kita, menunggu saat-saat kita lengah. Mereka muncul dalam bentuk ketakutan, keraguan, kemarahan, dan ketidakpuasan yang terus menggerogoti kedamaian batin. Sahabat Panyadika, pernahkah kamu merasa terjebak dalam siklus pikiran negatif dan kebiasaan buruk yang sulit dilepaskan? Seakan-akan ada suara di dalam kepala yang selalu meragukan kemampuanmu, menghentikan langkahmu, atau bahkan membuatmu merasa tidak berdaya. Musuh ini tidak berbentuk fisik, namun dampaknya bisa sangat nyata. Dia adalah bagian dari dirimu sendiri yang selalu menahanmu dari mencapai potensi terbaik yang kamu miliki. Mengalahkan musuh dalam diri sendiri adalah salah satu tantangan terbesar yang akan dihadapi setiap orang dalam hidupnya. Namun, siapa yang berhasil mengatasi pertempuran ini akan menemukan kebebasan, kedamaian, dan kekuatan yang luar biasa. Perjuangan melawan musuh dalam diri bukanlah hanya soal mengatasi kelemahan, tetapi tentang menemukan kebijaksanaan, kekuatan, dan kedamaian sejati. Perjalanan ini tidak mudah, dibutuhkan kesadaran, keberanian, dan keteguhan hati. Namun, hasilnya adalah sebuah kebebasan batin yang tidak bisa diukur dengan materi apapun di dunia ini. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama untuk mengungkap musuh dalam diri dan memenangkannya demi hidup yang lebih damai dan penuh makna. Tanpa berlama-lama, ayo langsung saja kita mulai. Pertama, mengenali musuh di dalam diri. Langkah pertama yang paling penting dalam mengalahkan musuh adalah mengenalinya. Musuh dalam diri bisa berwujud ego, kemarahan, ketakutan, rasa tidak percaya diri, iri hati, atau kebiasaan negatif yang terus-menerus menghambat kita untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Kadang, kita tidak menyadari keberadaan mereka karena musuh ini tersembunyi di balik kebiasaan sehari-hari. Sebagai contoh, saat kita menunda-nunda pekerjaan, mungkin kita sedang kalah dari musuh yang bernama rasa malas atau takut gagal. Saat kita merasa marah dan kesal terhadap orang lain, musuh kita adalah ego yang menuntut kesempurnaan dari orang lain. Untuk bisa mengatasinya, kita perlu jujur pada diri sendiri, akui kelemahan yang kita miliki tanpa rasa malu atau penyesalan. Ketika kita mulai menerima bahwa musuh itu ada, barulah kita bisa memulai perjuangan untuk mengatasinya. Kedua, mengendalikan pikiran dan emosi. Salah satu musuh terbesar dalam diri manusia adalah pikiran yang tidak terkendali dan emosi yang meledak-ledak. Pikiran yang dipenuhi kecemasan, ketakutan, dan keraguan seringkali merusak kedamaian batin. Emosi yang tidak stabil seperti marah, iri, dan dendam juga menjadi penghalang terbesar untuk menemukan ketenangan. Mengendalikan pikiran dan emosi membutuhkan latihan, dan salah satu cara terbaik untuk melatihnya adalah dengan meditasi atau mindfulness. Saat kita meluangkan waktu untuk duduk diam dan fokus pada perasaan, kita mulai menyadari pola-pola pikir dan emosi yang muncul. Dengan kesadaran ini, kita belajar untuk tidak bereaksi berlebihan terhadap perasaan negatif. Kita belajar untuk membiarkan emosi dan pikiran itu berlalu tanpa membuat keputusan yang didasari kemarahan atau ketakutan. Ketiga, membangun disiplin diri. Seringkali, musuh terbesar dalam diri kita adalah kurangnya disiplin. Kita mungkin tahu apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan, tapi rasa malas atau ketidakmampuan untuk mengatur waktu sering menjadi hambatan. Mengalahkan musuh dalam diri berarti melatih diri untuk tetap disiplin, bahkan ketika tidak ada motivasi.
Disiplin diri bukan tentang memaksakan diri tanpa henti, tetapi tentang konsistensi dalam tindakan kecil setiap hari. Misalnya, jika kita tahu bahwa kesehatan adalah prioritas, maka kita perlu melatih diri untuk berolahraga secara teratur dan menjaga pola makan. Meskipun ada godaan untuk bermalas-malasan, setiap langkah kecil dalam menjaga disiplin adalah kemenangan atas musuh yang bernama penundaan dan ketidakpedulian. Keempat, mengatasi ketakutan dan keraguan. Ketakutan adalah musuh yang seringkali menghalangi kita untuk melangkah maju. Ketakutan akan kegagalan, ketidakpastian, atau penolakan bisa membuat kita terjebak pada zona nyaman yang sempit. Untuk mengalahkan musuh ini, kita perlu mengubah cara pandang kita terhadap kegagalan. Lihatlah kegagalan bukan sebagai akhir dari segalanya, tetapi sebagai bagian dari proses belajar. Begitu pula dengan keraguan terhadap diri sendiri. Musuh ini seringkali berbicara dengan bentuk "aku tidak bisa" atau "aku tidak cukup baik". Mengalahkan keraguan ini berarti berani mengambil resiko, meskipun kita tidak tahu hasil akhirnya. Dengan setiap langkah yang diambil, kita semakin memperkuat keyakinan bahwa kita mampu mencapai apa yang kita impikan. Kelima, melatih rasa syukur dan kesadaran diri. Seringkali, musuh dalam diri kita adalah rasa tidak pernah puas dan selalu ingin lebih. Ini terjadi ketika kita terlalu fokus pada apa yang belum kita miliki, daripada menghargai apa yang sudah ada. Untuk mengalahkan musuh ini, penting untuk melatih rasa syukur setiap hari. Dengan menyadari berkah-berkah kecil dalam hidup, kita bisa merasa lebih tenang dan bahagia. Selain itu, kesadaran diri juga penting dalam menghadapi musuh internal. Kita perlu terus-menerus mengevaluasi diri, melihat kemajuan yang sudah dicapai, dan belajar dari kesalahan. Dengan kesadaran yang mendalam, kita bisa mengenali kapan musuh dalam diri ini mulai menguasai kita, sehingga kita bisa segera mengambil langkah untuk mengatasinya. Keenam, memaafkan diri sendiri. Salah satu musuh yang seringkali sulit dikalahkan adalah rasa penyesalan dan kebencian terhadap diri sendiri. Kesalahan di masa lalu bisa membebani hati kita, membuat kita merasa tidak layak untuk bahagia atau sukses. Untuk mengalahkan musuh ini, kita perlu belajar memaafkan diri sendiri. Memahami bahwa setiap orang pernah berbuat kesalahan, dan bahwa kesalahan adalah bagian dari proses pertumbuhan, adalah kunci untuk melepaskan beban tersebut. Dengan melepaskan penyesalan, kita memberi ruang bagi diri kita untuk berkembang dan mencapai potensi terbaik. Pada akhirnya, perjalanan untuk mengalahkan musuh dalam diri sendiri bukanlah tentang kemenangan instan atau perubahan yang terjadi dalam semalam. Ini adalah proses seumur hidup, sebuah perjalanan yang tidak hanya menuntut kekuatan, tapi juga kebijaksanaan, keberanian, dan kesabaran. Setiap kali kita mampu melampaui ego, mengatasi ketakutan, atau mengendalikan emosi negatif, kita telah mencetak kemenangan kecil yang membawa kita lebih dekat pada kebebasan batin yang sesungguhnya. Perjuangan ini adalah tentang mengubah diri kita menjadi pribadi yang lebih bijak dan lebih damai. Ini bukan soal menjadi sempurna, tapi soal menjadi sadar akan pikiran, emosi, dan tindakan kita sendiri. Setiap langkah menuju kesadaran diri adalah kemenangan melawan musuh dalam diri yang diam-diam berusaha menghalangi kita dari kebahagiaan dan ketenangan. Di dunia yang penuh dengan tekanan dan tuntutan ini, memiliki kedamaian dalam diri adalah sebuah kekuatan yang tak ternilai harganya. Saat kita berhasil mengalahkan musuh dalam diri, kita menemukan kebebasan dari segala belenggu yang membuat hidup kita terasa berat. Kita belajar bahwa kebahagiaan tidak datang dari luar, tapi dari dalam diri sendiri. Ketika kita bisa menerima dan mencintai diri kita apa adanya. Jadi, teruslah berjuang. Setiap kemenangan kecil dalam melawan musuh dalam diri
akan membawa perubahan besar dalam hidupmu. Pada akhirnya, kamu tidak hanya akan memenangkan pertempuran terbesar dalam hidupmu, tetapi juga menemukan kekuatan, kedamaian, kebahagiaan sejati yang selama ini kamu cari. Ingat, musuh terbesar adalah diri sendiri, dan mengalahkannya adalah kemenangan yang paling agung. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman-teman dan orang-orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Cukup sampai di sini dulu video kali ini, dan semoga semuanya hidup berbahagia.